segel void ini banyak yang dijual pasaran itu segel void palsu karena banyak sekali stiker-stiker seperti model ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Beja TV. Di video kali ini gua akan kasih tips ya, beberapa tips cara membeli PS3 dengan baik dan benar ya. Jadi kalian harus paham dulu yang akan kalian beli PS3 Slim kah, PS3 Super Slim, atau PS3 CFW, atau PS3 Hand, atau PS3 Fat ya. Yang pertama kalian harus paham dulu kalian mau membeli PS3 yang seri dan tipe apa. Itu yang tips pertama ya. Dan tips yang berikutnya, yang kedua, kalian harus cek ya, cek and recheck. Yang pertama paling utama pastinya dari bodinya mungkin ya. Ya dari body dulu ya, sebenarnya penting nggak penting sebuah body ya. Yang penting adalah mesin. Balik lagi buat estetik, buat enak dipandang, kita harus cari PS3 yang bodinya mulus ya. Kurang lebih 90%-an mulusnya, tingkat kemulusannya. Harus kalian lihat dulu semua body ya, baik body dari atas, dari depan sini, dari bawah, apakah sudah rusak, apakah ada yang pecah atau dan ada yang cacat. Oke, tips yang kedua seperti itu. Oke, jadi di tips ini ada beberapa tips ya. Yang pertama, kalian membeli PS di seller atau di toko PS ya. Kalau di toko PS rata-rata menjual untuk body grade A rata-rata 90% ya. 90% tuh like new, seperti baru. Jadi kalian yang kalian tanyakan adalah kelengkapannya. Apa saja kelengkapan yang terdapat di penjualan PS3 yang akan kalian beli di seller atau di tokonya. Dan kalian tanya apakah ini barang refurbish, barang rekondisi, atau barang apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapat barang refurbish, tanyakan, ini masih segel void kah? Nah, tanyakan lagi segel voidnya asli, ori, atau tempelan. Jadi kalian harus pahami dulu juga segel void ini banyak yang dijual pasaran itu segel void palsu karena banyak sekali stiker-stiker seperti model ini. Jadi kalau untuk segel void yang asli ini ketika kalian kelupas atau kletek ya, dia itu ada nanti ada tulisan voidnya seperti itu, misalnya di kletek ada tulisan void. Dan di balik ini juga bukan seperti putih atau seperti stiker lah ya. Oke, seperti itu. Kalau untuk kalian membeli di seller, tanyakan kelengkapannya apa saja, sticknya berapa, sticknya ori pabrik kah atau ori mesin kah, kalian harus tanyakan. Oke, dan berikutnya tanyakan garansinya, dia akan mengcover berapa bulan atau berapa tahun dari garansi PS yang akan kita beli, seperti itu ya. Jadi kita tanyakan garansinya. Tanyakan lagi, itu garansi servis kah? Garansi berikut servis kah? Garansi berikut partnya atau garansi seperti apa? Ditanyakan yang jelas. Nanti garansi hanya garansi servis, ketika ada part yang harus diganti, kalian harus membayar. Jadi kalian harus benar-benar tanyakan garansi dari toko atau seller tersebut akan mengcover seperti apa. Cuman biasanya kalau misalnya human error atau kesalahan kita pribadi kena cairan, itu tidak bisa yang pasti ya. Cuman ketika emang dia sistemnya mati sendiri atau ada rusak segala macam, biasa di cover. Cuman di cover yang seperti apa, kalian harus menanyakan. Oke ya, jadi untuk membeli di seller seperti itu. Ketika dia bilang ngomong 3 bulan, 2 bulan, oke, kita okekan saja. Nah, kalau untuk beli di toko atau seller, kita ngeceknya lebih santai ya. Yang penting dia sudah mengcover misal 1 bulan atau 3 bulan, yang penting covernya jelas, kita tidak perlu banyak cek. Nah, kita langsung mainkan saja. Kita mainkan selama 1 minggu, kita geber aja, kita geber 24 jam, apakah mesin CPU-nya naik atau fan-nya naik. Ketika kita mainkan beberapa jam, kita harus cek. Nah, kalau untuk cara mengecek
Suhu, kipas segala macam gue udah pernah buatkan juga tutorial cara cek suhu, cek CPU, cek RSX ya. Jadi kalian harus paham itu juga. Ketika dimainkan baru 1 jam atau 2 jam suhunya sudah mencapai 70%, sebaiknya kalian boleh tukar unit atau minta unit lain untuk ditukar karena suhu atau RSX-nya sudah terlalu tinggi ya, kemungkinan besar akan overheat dan harus diganti pasta dan segala macam. Kalau bisa masih tercover dalam garansi, boleh kalian langsung tukarkan saja unit yang akan dibelinya. Oke ya, baik mau PS3 Slim, Super Slim atau Fat. Seperti itu kalau untuk beli di seller. Mungkin itu aja sih kalau untuk tips untuk membeli di seller atau di toko. Jadi kita lebih sampel karena kita ada jaminan ya. Nah, dan tips yang kedua ini agak sedikit apa ya, harus ribet karena kita membeli di user atau pemakai. Jadi kita beli PS second yang terdapat di user atau pemakai. Nah, ini ada banyak nih yang harus kita cek nih. Ya, yang pertama tetap dari awal sama kita cek juga dari tingkat kemulusan unitnya, PS-nya. Kita cek semua dari bodi depan, bodi belakang. Setelah kita cek, kita lihat lagi apakah segel void-nya, apakah masih segel void, apa sudah pernah servisan, kita tanyakan dari tingkat kejujuran si penjualnya. Kita cek, kalau emang masih segel void, kita lihat segel void-nya, oh iya benar, belum pernah diservis segala macam, oh berarti emang jujur. Berikutnya kita tanya lagi untuk kelengkapan unitnya seperti apa. Berapa stick, dapat kabel HDMI kah, berapa kapasitas harddisknya. Nah, kita cek langsung. Nah, untuk cek cara cek kapasitas harddisk sudah pernah gua buatkan juga videonya ya, cara cek kipas, cara cek kapasitas harddisk, gue sudah pernah cek juga. Selanjutnya kita cek juga dan kita coba harus hidupkan ya. Pertama kita harus hidupkan. Kita cek suhunya. Ketika suhu di pertama kali dihidupkan masih sekitar 40-an sampai 50 lah paling mentok, itu artinya masih bagus ya. Dengan catatan fan di angka 40 sampai 50%. Nah, ketika baru dihidupkan sudah di angka 60-an, itu artinya harap-harap cemas ya. Kemudian kalian coba cek harddisk. Gimana sih cek harddisk PS3, kesehatan PS3 itu? Kalian boleh hidupkan, kalian boleh matikan, hidupkan kembali sebanyak 3 kali. Apakah dia responnya cepat dalam loading firmware ya, keluar ke TV-nya. Ketika kalian matikan, hidupkan, hidupkan itu cepat loadingnya, itu dipastikan harddisknya sehat ya. Ketika loadingnya sudah lemot, sudah lama, itu dipastikan harddisknya bermasalah. Nah, itu harus kalian cek juga mengenai kesehatan harddisk. Seperti itu saja sudah kelihatan ya, sudah cukup. Dan boleh lagi kalian masuk game, misal contoh GTA atau bola. Kalian mainkan satu game saja 10-10 menit. Apakah ada kendala, apakah lag atau macet. Nah, itu salah satu untuk mengecek dari kesehatan harddisknya. Dan berikutnya kalian bisa, misalnya kalian punya BD original, kalian boleh masukkan BD original. Apakah BD roomnya masih sehat atau tidak, kalian masukkan di sini untuk membaca dari BD roomnya. Untuk berikutnya kalian cek unit sticknya, unit kabelnya, unit kabel charger, kabel powernya. Kalian cek lagi kapasitas harddisknya. Dan yang terakhir adalah tingkat endurance ya, atau ketahanan dari mesin ini. Yang mau nggak mau, ketika kalian COD atau membeli PS, kalian harus tes dulu. Minimal setengah jam sampai 1 jam lah sudah cukup. Lalu kalian cek kembali harddisknya. Biasanya kalau yang sudah pernah diservis, tanyakan apakah sudah pernah ganti pasta, apa pernah ganti RSX. Ketika sudah pernah ganti RSX, sebaiknya jangan dibeli. Tahan dulu, gak cari yang lain lagi. Jadi kita korek juga tingkat kejujuran si pembeli. Nah, biasanya kalau udah
RSX atau CPU udah mulai kemakan, dia 1 jam misal main GTA, dia walaupun kipasnya di angka 40 atau 50%, itu suhunya pasti tinggi di RSX-nya ya. Jadi untuk mesin kita harus benar-benar mengeceknya ya. Dan balik lagi, jika kalian yang belum paham, kalian beli CFW nih, misal dari seri. Untuk cek keaslian dari seri 25, itu udah gue pernah buatkan juga gimana cara cek seri PS seri 25, 30, dan seri 40 PS3 Super Slim. Gue udah pernah buatkan juga. Jadi kalian harus benar-benar dilihat apakah misalnya seri 25, apakah benar dia seri 25, kalian harus cek dulu. Oke, berikutnya jika kalian membeli PS3 yang hand ya, yang hand, kalian tes dulu handnya berfungsi nggak? Ada nggak simbol hand atau aplikasi handnya berfungsi atau tidak? Misalnya tidak berfungsi itu akan bermasalah ya jika IC HDMI atau IC Bluetooth-nya bermasalah. Ketika kita update nanti bakalnya tidak bisa. Jadi ketika kalian setel port-port yang di dalam-dalam ini kalian harus perhatikan juga benar-benar bisa di setel di TV-nya. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja sih yang wajib kalian waspadai atau wajib kalian cek ya saat membeli PS3 baik di seller atau toko maupun dari user atau pemakai ya, dari orang di second ya, membeli second. Bila video gue masih ada yang kurang-kurang, boleh kalian tanyakan di kolom komentar gue. Bila video gue bermanfaat, boleh kalian like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.